kita tunjukkanlah kepada dunia atau pada seluruh penghobi di Nusantara kalau ikan lokal itu sebetulnya juga bisa besar. Sekarang itu malah terbalik, indukan saya tidak ada yang impor sekarang. Justru malah Sekarang saya udah anti impor malah. anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi lover. Perkenalkan, saya Agung Wibowo. Saya pemilik atau owner di AKF Agung Koi Farm. Alamat saya di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, RT 6 RW 2, Kabupaten Kediri. Nah, AKF ini berdiri atau pertama kali bermain di koi itu mulai tahun 2000. Waktu itu memang masih awal coba-coba tahun 2000. Untuk profesi sebelum di koi itu saya itu sudah turun-temurun petani. Kakek saya, buyut saya, orang tua saya itu petani. Petani ya petani tebu, jagung, padi seperti itu. Mulai kenal koi itu karena saya coba lah istilahnya. Ada tetangga itu yang pelihara koi, itu pelihara koi di dekat saya ini, kolam-kolam saya dulu di sebelah sana ya. Terus saya ikut-ikutan, ceritanya seperti itu. Saya ikut-ikutan nyoba. Saya waktu itu tak sewa dari tanahnya mbah saya. Waktu itu masih satu petak ini. Waktu satu petak saya coba. Saya panen kalau tidak salah 3 bulan. Itu hitung-hitungannya kok lumayan dibanding padi, dibanding jagung gitu. Terus setelah itu ya lanjut sampai sekarang. Makin tambah kolam seperti itu prosesnya. Oh, jadi bukan karena hobi itu tidak, karena mencoba. Sebelumnya tanahnya itu memang tanah, kalau sini yang ngarani tanah mbak, tanah becek. Nah, itu cocok untuk ikan memang. Nah, itu saya mencoba satu kolam waktu itu. Saya masih ingat pertama kali beli benih itu anakannya Sanke, Kohaku seperti itu. Untuk lokasi kan saya bertahap untuk kolam. Jadi yang saya tanami tetap tanaman ada. Terus saya waktu itu kan cuma satu kolam. Terus setelah itu sampai mungkin sekitar 2 tahun itu nambah itu sekitar 2 tahun itu mungkin sudah di atas 10 kolam lah. Iya, tapi itu sewa semua, belum ada yang permanen. Sama sekali belum ada yang lahan permanen, semua sewa. Tapi sewa dari mbah, dari Pak Lek gitu loh. Dari masih keluarga. Iya, dari keluarga, tanah keluarga semua ini. Dulu waktu itu semua itu benih beli. Semua beli, saya belum bisa mijah, atau saya mijah itu setelah 3 tahun. Jadi waktu pertama-tama sampai 3 tahun, tahun 1 dan kedua itu beli benih, dibesarkan, tidak diseleksi waktu itu. Enggak seleksi. Karena tidak tahu, tidak bisa. Sekitar 2 tahun lah. Seleksinya cuma yang besar disendirikan, yang kecil disendirikan, yang putih polos dibuang gitu aja. Waktu itu seleksinya kayak gitu. Anggapnya tidak diseleksi kualitas, bukan kualitas, cuma yang nggak laku aja dibuang gitu. Terus 3 bulan, 4 bulan dijual borongan. Seperti itu, berjalan itu anggapnya tahun 1 dan kedua, 2 tahun. Setelah itu tahun ketiga itu mulai bisa seleksi, tahu kualitas, belajar bijah. Kalau guru, secara murni guru tidak ya. Tapi tetangga, temen, itu dia juga sama-sama belajar. Tapi dia senior saya. Waktu itu dia lebih pintar dibanding saya gitu. Jadi waktu nyeleksi, saya ngajak dia, namanya Mas Dian, Bang Syahid. Mas Dian itu beliau sekarang jadi kepala desa di sini. Itu termasuk senior saya waktu itu. Ya kita bareng-bareng. Waktu itu bareng-bareng. Iya, cuma dia lebih senior. Jadi waktu seleksi saya acuannya ke dia. Saya minta bantuan dia seperti itu.
Kalau juga motor, kerantong, karo gimana sih rok, gila deh lah. Banyak kendala mas, kendala kalau orang dimain ikan itu tidak ada istilahnya mulus, itu tidak ada. Kalau kendala dulu waktu di awal itu mau jual ikan aja saya bingung cari pembeli. Jadi setiap kali mau panen itu saya sudah nyari pembeli. Waktu itu belum ada HP. Saya waktu itu paling punya nomor HP pedagang itu hanya beberapa, 1-2 saja. Yang lainnya itu yang pedagang tapi tidak punya HP, tidak punya telepon, maaf bukan HP ya, telepon. Tapi saya ada beberapa pedagang yang sudah punya telepon. Nah itu saya pakai telepon umum, wartel seperti itu. Iya, waktu itu seperti itu, telepon umum. Belum jarang, saya ingat belum banyak wartel, tapi akhir-akhir banyak wartel, lewat wartel. Telepon ke telepon rumah dagang saya. Terus harganya juga kan murah kalau dibandingkan sekarang, karena memang kualitasnya asal warna saja waktu itu. Saya ingat pertama kali panen itu saya jual size-nya kurang lebih ya 25-30 cm. Itu waktu itu per ekornya 4.000. 4.000 itu mahal waktu itu. Ukuran saya pada waktu itu loh ya. Itu saya dapat duit banyak. Itu saya ingat. Setelah itu saya seleksi terus. Jadi ikan yang bagus yang saya pelihara, yang kurang bagus saya jual. Atau saya akhir lah naik ngomong. Sampai sekarang. Jadi prosesnya bertahap memang. Seleksinya juga standarnya sudah beda. Sekarang sama dulu juga beda. Saya dulu itu seleksi yang pasarnya masuk masih saya simpen, saya pelihara. Yang pasarnya sekiranya masih laku itu saya jual, saya pelihara. Sekarang sudah beda lagi, ketat. Tahap seleksinya sampai 6 kali saya. Jadi begini, kalau sekarang saya mijah, setelah bertelur 15 hari berikutnya itu baru saya tebar. Nah, telur 2 hari 3 hari kan netes. Berarti saya rawat dari tetesan itu anggaplah 13 hari atau 12 hari. Umur 12 hari masuk ke kolam penebaran. Di kolam penebaran itu biasanya 25 hari sampai 1 bulan, itu seleksi pertama. Seleksi pertama itu hanya saya ambil katakanlah sekitar 20 sampai 30%. Nggak sampai 20-25% lah, nggak ada 30% yang diambil. Itu seleksi pertama, terus dimasukkan lagi yang pilihannya. 1 bulan berikutnya di seleksi kedua. Seleksi kedua itu paling diambil 60%. 60%. Iya, sisanya sudah kebuang lah. Seleksi ketiga itu paling diambil sekitar 40%. Iya, jadi seleksi ketiga itu sudah mulai pengambilan yang polanya sudah lumayan bagus, tapi belum begitu bagus. Hanya pola, seleksinya hanya pola, hanya pattern. Sejelek apapun, walaupun tidak merah, walaupun tidak pokok patternnya masuk. Terus saya pelihara lagi sekitar umur mungkin sekitar 6 bulan 7 bulan itu baru seleksi keempat. Nah, seleksi keempat itu sudah mulai ngambil yang kualitas. Size-nya rata-rata sudah 25-30 lah. Ya, 25-30 rata-rata. Itu sudah mulai yang kualitasnya bagus, bodi yang kelihatan kurang tidak masuk, polanya yang kelihatan kurang dikit tidak masuk. Nah, di seleksi keempat itu paling pengambilan 30% sedikit. Jadi tinggal dikit ya. Setelah seleksi keempat masuk lagi, saya seleksi kelima itu size sekitar mungkin 40, 35 up lah biasanya. Itu seleksi kelima. Seleksi kelima itu yang di akhir itu sudah bagus. Yang dipilih itu yang gimana? Yang skinnya bagus, kulit-kulitannya bagus, mungkin dasarnya merahnya kalau keluar sasi mungkin kesortir gitu aja, mungkin kepala bodi yang kurang enak itu kesortir gitu. Itu seleksi yang kelima. Pokoknya udah pola kualitas masuk semua.
Nah, dimasukkan lagi untuk terakhir seleksi itu biasanya 1 tahun. 1 tahun baru saya seleksi terakhir. Itu size-nya biasanya 40 up, 45. Tapi yang kesortir dikit. Seleksi ke-6 itu yang keambil sama yang kesortir banyak yang keambil. Karena ikan sudah benar-benar bagus. Yang dipilih apa? Hanya kualitas tok. Yang bodinya bakat gede ya diambil. Yang bodinya kurang atau kerempeng, tidak bisa berkembang, ya itu kesortir. Ada yang merahnya itu mungkin kurang bersih, kurang rata, itu kesortir. Ada yang kulitnya putihnya itu mungkin keluar sasi, itu kesortir, gitu aja. Kalau satu tetesan kita tidak bisa ngitung ya. Tapi kalau hitung-hitungannya persen, 0,5%. Ya. Anggaplah dari 1000 ekor itu 5 ekor dikeluarkan, biasanya umur rata-rata 1,5 tahun. Size-nya rata-rata 50 cm. 50 cm. Iya. Size 50 cm sekitar 18 bulan lah, bisa lebih. Itu rata-rata 50 cm. Ada yang lebih, ada yang di bawah yang dikit gitu. Kalau harga ya kisaran 5-10 juta lah per ekor. Ya, tapi untuk seller biasanya pengambilannya borongan. Borongan 1 kolam itu lebih murah karena seller juga harus untung. Juga harus untung. Saya kenal impor mungkin 2011 lah. 2011. Saya pertama kali pokoknya di Blitar ada show pertama setelah KHV. KHV rame. KHV dibuka, udah rame. Waktu KHV itu kan rantai perdagangan antar pulau kan terputus. Betul. Kalau tidak salah dibuka itu tahun 2011 atau 2012 gitu. Saya lupa. Tapi kalau show-nya itu 2011. Jadi lama nggak ada show, vakum. 2011 ada show, saya ikut di Blitar dan ikan saya juga juara champion waktu itu. Saya kenal impor itu, target saya sebetulnya simpel, cuma saya berusaha supaya ikan saya itu lebih bagus gitu aja dari yang sekarang. Waktu itu kan ikan saya kan, misalkan saya jual katakanlah size 40 sentian, saya jual cuma 200 ribuan misalkan. Ternyata setelah saya punya anakan impor, anakan yang bagus, pembeli itu berani membeli 500 ribu. Nah seperti itu, akhirnya kan saya tertarik. Wah, kalau ikan saya lebih bagus lagi, berarti yang jelas lebih mahal lagi. Saya beli lagi, saya senang beli impor waktu itu. Saya senang beli impor untuk indukan. Nah waktu itu saya kayak punya pikiran, indukan saya harus impor. Nah, sekarang itu malah terbalik. Indukan saya tidak ada yang impor sekarang. Justru malah. Sekarang saya sudah anti impor malah. Anti. Kenapa, Pak? Jadi begini ceritanya. Waktu itu memang saya senang impor, beli impor, sering beli impor, mati. Habis dipijah, tidak tahu kenapa. Sehat-sehat tiba-tiba mati. Seperti itu, sering banget. Habis dipijah biasanya ikan impor saya mati. Ya, terus wah, capek saya udah keluarin duit, cuma mijah sekali mati. Nah, karena pikiran saya waktu itu kalau ndak impor ya ndak puas gitu. Nah sekarang akhirnya karena sering mati itu saya coba anakan yang bagus, saya pelihara, nggak saya jual, saya buat indukan. Ternyata indukan yang saya sisihkan dari F1 tadi, saya pijah anakannya itu juga bagus, bahkan lebih enak dirawat, bahkan lebih banyak pilihannya. Seperti itu loh, akhirnya oh ternyata nggak harus impor itu bagus, asal kualitas bagus, bodi bagus, nggak kalah sama impor. Kalau saya semua induk pejantan semua ada kriteria, semua ada standar. Jadi saya sendiri itu ikan kalau tidak bagus, ikan kalau tidak kekar badannya, ikan kalau tidak besar size-nya, saya kurang puas, kurang marem.
Jadi selalu seperti itu induk-indukan saya. Walaupun banyak ikan-ikan saya yang hamil, tapi kalau size-nya tidak besar, kalau itu bukan pilihan saya untuk indukan, ya tidak saya pijah. Kalau indukan itu yang jelas, kalau saya kriteria itu nomor 1 kualitas, warna, skin, kedua body, jadi mulai kepala, badan, pangkal ekor, ketiga ukuran, baru pattern. Ya kalau patternnya bagus ya makin bagus lah, tapi harus nomor 1 kualitas warna, body, itu aja. Sebetulnya ikan saya yang size-nya besar rusak pun juga ada, tapi memang saya pilih yang benar-benar kuat, warnanya sampai besar pun kuat, baru saya pakai buat indukan. Nah nanti anakannya kalau dirawat itu kemungkinan besar juga tidak gampang rusak, tidak gampang pecah. Kalau ikan itu misalkan soa gitu ya, kecil soa size 50 mungkin memudar, 55 60 jadi siro atau jadi siro muji gitu, itu sebetulnya adalah genetik yang kurang bagus. Kalau itu dibuat indukan, kemungkinan besar anaknya juga akan seperti itu. Kalau saya tidak seneng, saya pribadi tidak seneng, jadi saya benar-benar milih kalau soa ya sampai besar pun tetap soa, bahkan harus lebih bagus kualitas merahnya. Lebih bagus. Kalau bisa. Ikan saya yang di atas, yang di bawah 40 cm itu jelek. Oren, yang jelas rata-rata oren. Tapi saya tidak terpacu sama oren. Saya terpacu kecil itu hanya pattern sama body aja wis. Walaupun oren asal masih padat tetap tak pelihara sampai besar. Dan akhirnya kalau besar juga merah. Rata-rata merah ikan saya. Walaupun betina juga strong, seperti tadi dilihat. Betina juga strong sampai size besar pun. Walaupun sering bertelur. Iya. Saya pernah punya indukan 90 cm lebih, itu masih strong. Sampai mati, habis bertelur mati, 90 berapa. Terus sampai 90 itu masih strong betina. Tapi sudah mati kan ya. Memang kalau ngerawat ikan besar itu memang tidak gampang. Tidak semua kolam bisa untuk membesarkan ikan. Tidak semua ikan besar itu bisa bertelur normal. Jadi memang susah ngerawat ikan besar itu. Itu rekor saya terbesar 90 berapa gitu. Indukan ya. Tapi kalau yang bukan induk, yang dipelihara penghobi itu yang 90 cm, 90 lebih itu ada. Ada. Kan penghobi. Ya. Dapat kabar dari Betul. konsumen? Ya, seperti banyak yang WA. Wah, ikannya sampan sekarang sudah 80, sudah 90 seperti itu. Kalau bersaing bisa, tapi kalau lebih unggul dari impor ya belum lah, belum. Kita harus mengakui, kita harus sadar diri kalau impor itu memang lebih unggul di atas rata-rata untuk size besar ya. Tapi kan saya yang tarung GC yang 65 itu sering. Ada yang udah GC, ada. Grand Champion di 65. Iya, itu ada. Berarti itu lawannya udah impor, Pak ya? Lawannya impor. Ikan saya ngalahin impor sering. Tapi untuk size besar secara umum tetap unggul impor lah. Ya itu, saya tuh tidak punya lahan sewa dari mbah. Ya ini kolam saya pertama ini. Iya, kolam saya pertama ini satu petak pertama saya beli benih, saya masukkan satu petak, terus nambah di itu utaranya, terus nambah samping gitu. Itu sewa semua itu saya bilang tadi sampai tahun pertama sampai tahun kedua lah. Sampai sewa. Tahun ketiga masih sewa saya kayaknya. Tapi saya sudah bisa seleksi, sudah mulai belajar mijah gitu aja. Mungkin tahun keempat sudah mulai ada tabungan, nambah satu petak mungkin atau beberapa petak yang bisa dibeli, uangnya nutut gitu aja. Terus nambah sampai sekarang. Nggak terasa karena saking lamanya juga nggak terasa. Target tetap saya harus bisa mencetak ikan-ikan bagus dan jumbo, itu aja. Jadi saya memang ada planning, itu ada beberapa kolam itu yang saya besarkan
dipanen itu size-nya 60 atau 60 up. Kita tunjukkanlah kepada dunia atau pada seluruh penghobi di Nusantara kalau ikan lokal itu sebetulnya juga bisa besar, asal dari keturunan yang besar juga. Ikan lokal bisa bagus asal dari keturunan ikan yang bagus juga. Jadi tidak harus semua ikan lokal itu jelek atau kurang, itu kita harus tunjukkan juga itu. Nah, untuk menunjukkan itu juga kita juga harus konsisten, kita juga harus benar-benar menjaga kualitas juga. Jangan kita menunjukkan tapi kita tidak menjaga kualitas indukan atau pakan dan kolam, tidak bisa. Ya, semuanya harus benar-benar konsisten untuk dijaga. Bukan hanya mati ya, dulu itu menahan ikan sampai 7 bulan aja saya susah payah, tidak betah, tidak ada, kantongnya sudah keburu habis, pakannya banyak, pakannya, waktunya, modalnya, semua itu sudah tidak nutut lah. Apalagi sampai 2 tahun baru dipanen, ya, resiko besar, modalnya besar, kolamnya juga harus benar-benar kolam bagus, tidak asal kolam bisa untuk membesarkan ikan besar. Kalau untuk kolam ini memang saya seragamkan, satu petak itu rata-rata 300 meter persegi lah. Gitu, jadi ngitungnya biar enak, nanti ngisinya per kolam sekian ekor juga enak. Terus memang sengaja saya bikin nggak begitu luas itu karena biar untuk bisa seleksi atau menyeragamkan ukuran. Karena kita sulit loh, misalkan isinya 100 ekor seragam ukurannya itu susah untuk kualitas yang bagus. Tapi kalau kita pecah jadi 2 petak, kita isi 30 satu ukuran, yang agak kecil dipisah kolam lagi, kan lebih enak. Gitu aja sebetulnya. Kedalaman rata-rata 1 meter sampai 1,20 meter untuk yang kolam ini. Tapi kolam saya yang sana lebih dalam-dalam. Banyak tuh ya dalam-dalam. Iya, ada yang 2 meteran itu ada. Jadi kalau ikannya itu size-nya misalkan di bawah 40, tidak perlu dalam. Mungkin 1 meter sudah cukup bagus. Tapi kalau kita mau target pembesaran sampai 60 cm ya setidaknya 1,5 meter baru bisa bagus, baru bisa berkembang normal. Kalau AKF itu dari dulu itu konsisten di Gusanke. Iya, orang-orang heboh jenis ini, orang-orang heboh jenis itu, saya tidak tertarik dan saya tetap lurus saja di Gusanke. Tapi ada beberapa produk lain itu sifatnya hanya selingan lah, hanya mungkin sesekali gitu aja. Seperti ogon, saya pernah sampai sekarang punya ogon saya. Terus ogon, terus kadang kumpai gitu aja, cuma iseng atau cuma sesekali aja, bukan produk andalan kita. Sama, kalau saya semua ikan walaupun itu sifatnya selingan, saya kalau milih ikan memang senangnya yang seperti itu, tidak asal ikan. Saya pasti nomor 1 body sama kualitas. Kalau menurut saya yang nomor 1 ya memang body, memang beda dari kepala untuk kelas Gusanke loh ya. Dari kepala, body, pangkal ekor itu mungkin secara fisik beda. Terus kedua, ikan saya itu mungkin kalau perawatan bagus untuk mencapai 70, 80, 90 itu bisa, sangat bisa. Dan warnanya insya Allah tidak rusak atau tidak anulah. Ada lah yang rusak tetap ada, tapi kecil gitu. Kecil. Itu yang menjadi pembeda. Iya, karena sudah banyak yang membuktikan. Saya dari dulu pesan kepada teman-teman semua saja, kuncinya apa toh untuk menjadi breeder yang bagus? Nomor 1, jaga kualitas atau perbaiki kualitas. Jadi begini, ikan itu kalau misalkan tidak layak dibesarkan, jangan dibesarkan. Ikan itu kalau kurang layak atau kelasnya pasar, buang aja waktu kecil. Nggak usah mikir harga. Laku murah ya wes, nggak apa-apa, murah.
yang penting itu keluar. Nah, kita fokus di yang pilihannya itu. Terus kedua, kualitas indukan itu benar-benar dijaga supaya yang beli nanti tidak kecewa. Misalkan begini, banyak kan ikan kecil bagus, bisa jual mahal, setelah dipelihara sama penghobi ternyata ikan itu makin besar makin rusak atau tidak bisa besar. Nah, setelah itu kan dia kecewa atau mungkin kurang seneng, akhirnya tidak pesan lagi. Nah, itu merugikan petani itu sendiri. Nah, kalau indukannya bagus, mungkin dirawat penghobi dengan perawatan bagus, insya Allah makin bagus, dan mereka makin percaya, makin seneng beli lagi, kan seperti itu. Terus kedua, kalau untuk breeder memang butuh lahan yang luas ya. Jadi apalagi breeder yang lahannya kurang luas, saya sarankan seleksinya ketat saja, tidak usah mikir jumlah banyak. Sedikit pun yang standar layak dibesarkan, yang standar bagus, itu aja yang dirawat. Mungkin itu yang bisa, supaya bisa bersaing di pasar. Oke, terima kasih. Saya Agung Wibowo, owner dari AKF. Jangan lupa tonton terus channel Oke Green. Jangan lupa juga like, subscribe, dan jangan lupa pula tonton di channel saya. Saya juga punya channel YouTube Agung Koi Farm. Bisa tonton di situ juga, dan terus tonton kami. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.